Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Izzuddin, seorang lulusan Prodi Sistem Informasi dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya sedang aktif mencari pekerjaan dan juga mengikuti bootcamp-bootcamp online untuk terus meningkatkan skill saya. Saya ucapkan terima kasih kepada HRD Bank Mandiri telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk posisi fraud analyst pada Bank Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari analisis study case pertama dan juga study case yang kedua. Di sini, untuk study case yang pertama, yaitu adalah menganalisis histori dari data transaksi seorang nasabah. Nasabah atas nama Bapak Selamat Sugiarto melakukan transaksi menggunakan kartu kredit di berbagai merchant, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Di sini dapat dikategorikan beberapa pola transaksi. Untuk kategori pola transaksi yang pertama, yaitu berdasarkan frekuensi transaksinya. Di sini, Bapak Selamat Sugiarto pada setiap bulannya akan melakukan transaksi baik itu dalam jumlah besar maupun jumlah kecil. Mungkin untuk menjadi sorotan, di sini Bapak Selamat Sugiarto melakukan transaksi pada tanggal 4 April 2024 melakukan sebanyak 8 transaksi. Dan bahkan dalam waktu kurang dari 1 jam, nasabah Bapak Selamat Sugiarto ini melakukan 5 transaksi. Kemudian pola transaksi yang selanjutnya yaitu berdasarkan eh, kategori merchant. Di sini nasabah melakukan transaksi pada e-commerce dan juga digital payment seperti Shopee, kemudian ada Dana, Blibli, dan tiket.com. Kemudian pola transaksi berdasarkan merchant yang kedua yaitu adalah layanan digital dan juga hiburan. Di sini nasabah melakukan transaksi kepada Google Supercell, kemudian juga ada Microsoft, kemudian Zoom, Booking.com, dan juga Hotstar Disney. Pola transaksi berdasarkan merchant yang selanjutnya yaitu ada entertainment dan juga games. Di sini ada eh, mtcgame.com, kemudian juga ada Evan, dan juga ada Supercell. Kemudian untuk pola transaksi berdasarkan merchant yang terakhir adalah berdasarkan pemerintahan dan juga imigrasi. Di sini nasabah melakukan transaksi kepada Immigration Kanada. Kemudian untuk kategori pola transaksi yang selanjutnya di sini bisa berdasarkan jumlah transaksi dan juga besarnya nilai transaksi. Di sini nasabah melakukan transaksi paling besar yaitu ada pada 4 Januari 2024 yaitu yaitu sebesar 24.168.000 kepada mtcgame.com. Kemudian transaksi besar yang kedua yaitu ada pada 8 April 2024 yaitu sebesar 9.263.000 kepada tiket.com. Dan untuk transaksi besar yang ketiga, yaitu ada pada 25 November 2023, yaitu ada sebesar 7.888.000 pada Zoom.us atau Zoom. Dari hasil analisis pada histori transaksi nasabah ini, terdapat indikasi-indikasi yang mencurigakan, yaitu seperti eh, jumlah transaksi yang besar secara tiba-tiba. Di sini terdapat transaksi sebesar 24 juta kepada mtcgame.com. Ini bisa menjadi mencurigakan apabila pemilik kartu ini tidak sering melakukan top up game atau bahkan tidak pernah bermain game. Ini bisa menjadi indikasi fraud atau mungkin transaksi yang tidak sah. Kemudian, transaksi mencurigakan dalam jumlah besar yang kedua yaitu di sini ada
transaksi pada 25 November 2023 yaitu sebesar 7.888.000 kepada Zoom.us. Nasabah melakukan transaksi ini menjadi tidak wajar karena untuk membeli layanan Zoom tidak akan sampai sebesar ini. Selanjutnya, ada indikasi yang mencurigakan pada transaksi yang dilakukan frekuensi tinggi dalam waktu singkat. Di sini nasabah melakukan transaksi pada tanggal 4 April 2024, yaitu ada sebanyak 5 transaksi dalam kurun waktu kurang dari 1 jam dengan jumlah total transaksi yaitu 21 juta. Nah, jika ditambahkan dengan transaksi pada hari yang sama, terdapat 3 transaksi yang jika dijumlahkan dengan yang sebelumnya akan mencapai sekitar 27 juta. Ini menandakan pola penggunaan kartu yang tidak wajar. Kemungkinan bisa terjadi transaksi ganda atau bahkan penyalahgunaan kartu. Nah, selanjutnya, indikasi-indikasi yang mencurigakan ini terdapat pada transaksi pada jam malam, seperti pada tanggal 11 dan juga 15 Januari 2024. Di sini nasabah melakukan transaksi pada Immigration Kanada. Kemudian juga ada transaksi pada 1 Desember 2023 dan juga 1 Januari 2024. Di sini nasabah melakukan transaksi pada Evan. Nah, transaksi pada jam malam ini bisa menjadi indikator aktivitas yang mencurigakan, terutama jika tidak sesuai dengan pola transaksi pengguna. Apalagi 3 transaksi yang berturut-turut pada Immigration Kanada ini dengan nominal yang sama, bisa jadi ini terjadi duplikasi transaksi atau mungkin penipuan. Kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu ada beberapa transaksi-transaksi yang mencurigakan, terutama yang memiliki nominal besar seperti pada mtcgame.com yaitu sebesar 24 juta. Kemudian juga ada transaksi yang dilakukan pada frekuensi yang singkat, yaitu pada tanggal 4 April 2024, dan juga ada transaksi yang dilakukan pada jam malam yang tidak sesuai dengan pola kebiasaan transaksi nasabah. Untuk rekomendasi dari hasil analisis ini, kita bisa melakukan konfirmasi kepada nasabah bank at- apakah transaksi ini sah, at- dan juga jika ada transaksi yang tidak dikenali, bisa segera melapor untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita beranjak ke study case yang kedua, yaitu mitigasi SIM swap fraud. Apa itu SIM swap fraud? SIM swap fraud itu adalah eh, pengambil alihan SIM card untuk menjadi sarana oleh pelaku kejahatan untuk mengakses akun perbankan milik korban. Cara fraudster atau pelaku melakukan SIM fraud ini, pelaku yang pertama pelaku mencari data diri korban seperti nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir serta nama ibu kandung. Kemudian setelah mendapatkan informasi data diri tersebut, pelaku melakukan meminta pergantian kartu SIM kepada operator telepon berdasarkan data tersebut dan membuat kartu SIM milik korban tidak dapat digunakan. Setelah berhasil, pelaku ini akan melakukan transaksi finansial melakukan OTP atau one time password yang dikirimkan ke nomor tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, di sini kita bisa melakukan beberapa mitigasi dari berbagai pihak. Untuk mitigasi yang pertama yaitu ada dari pihak bank, yaitu bisa untuk meningkatkan sistem keamanan autentikasi. Di sini bisa menggunakan
metode autentikasi berlapis seperti two-factor authentication atau biometrik dan bukan hanya menggunakan SMS OTP. Kemudian juga yang kedua yaitu membatasi penggunaan SMS OTP untuk transaksi sensitif. Di sini bisa menyediakan opsi lain selain opsi SMS OTP seperti push notification melalui aplikasi mobile banking. Kemudian yang ketiga yaitu bisa melakukan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah bank. Edukasi ini bisa melalui media sosial atau mungkin email dan juga SMS tentang modus SIM swap fraud serta bagaimana cara melindungi diri. Kemudian juga untuk terus mengingatkan nasabah bank untuk tidak berbagi informasi diri kepada orang yang tidak jelas. Selanjutnya, ada mitigasi dari nasabah itu sendiri, yaitu yang pertama adalah melindungi informasi pribadi. Di sini, nasabah untuk tidak atau jangan membagikan informasi pribadi sembarangan, apalagi ke orang yang tidak jelas, baik itu nomor KTP, kemudian nomor HP atau nomor handphone, kemudian nama ibu kandung, dan juga email yang digunakan untuk perbankan. Dan juga nasabah bisa untuk terus waspada terhadap phishing seperti jangan membalas SMS, email, atau telepon yang meminta OTP atau informasi akun perbankan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengamankan nomor HP yang digunakan untuk perbankan. Mengamankan nomor HP ini bisa dengan terus memantau penggunaan nomor handphone. Nah, jika tiba-tiba kartu SIM kehilangan sinyal dalam waktu yang lama, harus segera menghubungi provider seluler karena itu bisa menjadi indikasi swap SIM fraud. Kemudian yang ketiga yaitu mengamankan akun perbankan. Di sini kita bisa di sini nasabah bisa terus mengamankan akun perbankan yaitu dengan cara mengaktifkan notifikasi transaksi melalui email. Nah, dengan notifikasi melalui email ini, nasabah bisa segera mengetahui transaksi-transaksi yang mencurigakan. Kemudian untuk mitigasi dari nasabah yang ketiga yaitu menggunakan eSIM. Mungkin menggunakan eSIM ini bisa menjadi solusi yang tepat yaitu karena eSIM ini lebih sulit untuk dipaksukan dibanding dengan SIM konvensional atau SIM fisik. Selanjutnya ada mitigasi dari pihak provider seluler. Di sini provider seluler bisa memperketat proses penggantian SIM card, seperti mewajibkan verifikasi biometrik seperti sidik jari atau mungkin wajah, dan juga mengharuskan pengguna datang langsung ke gerai resmi dengan membawa KTP dan juga dokumen penting. Kemudian yang kedua, yaitu membatasi pergantian SIM secara online atau melalui call center. Di sini pihak provider seluler bisa untuk tidak mengizinkan pergantian SIM melalui telepon tanpa verifikasi fisik yang kuat. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada HRD Bank Mandiri telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti seleksi pada posisi ini. Dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.